Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kalau pagi ini kami ada, kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup, ini semua karena kasih-Mu. Ini semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Hati kami, hidup kami, kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, kasih-Mu Tuhan yang mengisi kehidupan kami. Ketika kami masih diizinkan bernafas, ketika kami masih diizinkan bangun, ketika kami masih diizinkan membuka mata, ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini semua kesempatan karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Ajari kami Tuhan bahasa kasih-Mu. Bawa kami Tuhan ke tempat Engkau berada, ke tempat peristirahatan-Mu. Bawa kami Tuhan ke tempat Engkau bersembunyi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengalir untuk kami. Kasih-Mu Tuhan dalam keheningan kami menemukan cinta-Mu Tuhan. Engkau hadir di sini.
Bapa Surgawi, Engkau Bapa yang lemah lembut. Engkau Bapa yang selalu ada. Engkau Bapa yang hidup. Ketika kami di dalam keadaan yang lemah, Engkau Bapa yang menguatkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada untuk kami. Bapa, kami rasakan kasih-Mu, Bapa. Tuhan, Engkau mati untuk kami. Darah-Mu, Yesus, menjadi saksi atas janji Bapa kepada kami. Darah-Mu, Yesus, sebagai darah perjanjian. Darah-Mu, Yesus, sebagai jawaban masalah kami. Darah-Mu, Yesus, satu-satunya jalan perdamaian kami kepada Allah Bapa. Oleh darah-Mu kami sudah dipulihkan. Oleh bilur-bilur darah-Mu, Tuhan, kami sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, darahnya menyembuhkan, darahnya memulihkan. Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan. Engkau baik, Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika pada pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan kondisi tubuh yang lemah, percayalah, darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Percayalah, darahnya sudah memulihkan. Darahnya menyembuhkan.
Darahnya memperdamaikan. Yes. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Kasih-Mu Tuhan terus mengalir pada pagi hari ini. Terus mengalir. Terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan. Hubungan rumah tangga, hubungan suami atau istri, suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, hubungan anak dengan orang tua, hubungan anggota keluarga. Tembok itu sudah diruntuhkan. Tembok itu sudah diruntuhkan. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Ketika kasih-Nya mengalir, juga kepada Bapak kelemahan tubuhmu sudah dipulihkan. Virus-virus, sakit penyakit ditaklukkan di bawah ketaatan Kristus. Ketika hatimu berseru, surga merespons. Mari Bapak Ibu, berserulah. Berserulah kepada Bapa. Karena hanya doa Bapak Ibu lah membuat surga merespon. Berserulah, berserulah di tempat yang tersembunyi. Dia, Bapamu, akan mendengarkan doa-doamu. Ajari kami Tuhan
untuk menanggalkan setiap motivasi-motivasi kami dan mengenakan cara hidup-Mu Tuhan, mengenakan cara ilahi, mengenakan cara hidup Kristus. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang bersaksi. Karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, darah adalah salah satu kesaksian bersama dengan roh dan air. Kesaksian dari semua janji keselamatan yang Allah janjikan terhadap manusia. Allah berjanji menebus semua dosa melalui darah. Dan yang dimaksudkan adalah darah Yesus Kristus. Satu Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa Ia bersaksi tentang anaknya. Itu sebabnya selama 6.000 tahun lewat dalam kehidupannya, sejak zaman Adam, manusia telah terikat dengan perjanjian darah dengan Allah.
mereka yang menolaknya akan dilempar ke dalam api neraka. Tetapi bagi mereka yang menaruh pengharapan kepada janji itu akan diselamatkan. Dialah yang akan membuat jalan keselamatan bagi mereka. Itulah sebabnya yang percaya akan perjanjian darah ini akan dipertemukan dengan Yesus Kristus. Baik secara jasmani maupun dalam roh, untuk menerima pembebasan. Satu Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun dari dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Itu adalah keselamatan secara umum. Bapak Ibu yang terkasih, setelah seseorang diselamatkan, maka mereka akan menghadapi pengadilan orang-orang kudus, di mana orang-orang pilihan akan dipisahkan dan mengalami pemurnian, dan pemurnian melalui api. Karena iman mereka. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Darah-Mu Tuhan menyucikan segala dosa dan racun-racun dunia.
seperti yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 20. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah, karena setan suka akan darah manusia sebagai persembahan baginya. Itu karena darah mengandung kehidupan. Iblis suka persembahan darah, terutama darah manusia, karena mereka memperoleh hidup daripadanya. Itulah sebabnya banyak sekali orang percaya dianiaya agar darah mereka tertumpah. Manusia memiliki hidup dan hidup ada di dalam darah. Ketika iblis belum jatuh dalam dosa, mereka hidup dekat dengan hadirat Allah Bapa. Mereka terus-menerus menerima hidup dari setiap firman yang keluar dari Allah Bapa. Hingga mereka jatuh dan terusir dari surga. Mereka tidak lagi memperoleh apa yang mereka butuhkan. Itulah sebabnya mereka memburu hidup darah anak-anak Allah untuk memberikan mereka dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa. Karena darah orang yang pernah mengecap firman mengandung kuasa, otoritas, dan hidup. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus.
Darah-Mu Yesus yang menyucikan kami. Darah-Mu Yesus yang membebaskan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan kami. Dan kami dijadikan ciptaan yang baru. Begitu mahal darah-Mu Yesus. Tapi Engkau mau tergantung di kayu salib untuk kami. Sebagai jalan satu-satunya perdamaian. Sebagai satu-satunya jalan perdamaian kami kepada Allah Bapa. Engkau yang sebagai Allah rela menanggalkan kealahan-Mu dan mengambil rupa seperti manusia. Bapa, Engkau Bapa yang lemah lembut. Engkau Bapa yang tidak mengabaikan ketika kami datang kepadamu. Ketika kami berseru, Aba, ya Bapa.
Kasih Bapa mengalir untuk Bapak Fer. Cinta seorang Bapa mengalir. Surga turunlah. Kebersamaan Bapa untuk Bapak Fer. Yang mungkin Bapak Fer merasakan kasih seorang Bapa. Bila pada pagi hari ini kasih itu mengalir, bila pada pagi hari ini cinta seorang Bapa mengalir, Bapa surgawi, kasihnya mengalir. Ketika kita percaya kepada Tuhan, pemeliharaannya sempurna. Ekonomimu akan dibangkitkan. Finansialmu akan dibangkitkan. Janganlah kamu khawatir. Ketika Dia berjanji, Dia Allah yang setia dan yang benar. Tuhan, saya juga berdoa untuk ibu. Penyertaan-Mu Tuhan ada juga bersama Ibu Yu. Kasih setia, cinta memenuhi kehidupan Ibu. Pemulihan sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Demikian dengan Ibu Ma.
Tanggalkan segala keraguan-raguanmu. Andalkan Dia, Tuhan yang benar-benar bisa diandalkan. Berpeganglah pada kasih-Nya. Jadilah gambaran Roh Kudus di bumi ini, sehingga mereka, suami dan anakmu, menikmati kasih Bapa, menikmati kasih seorang ibu, karena keberadaanmu di dalam Kristus. Matanya tertuju kepada ibu. Seberkas cahaya diletakkan di dalam hatimu, agar ibu ini dapat berjalan bukan di dalam gelap, tapi berjalan di dalam terang. Ikutilah kemana arah cahaya itu bergerak, karena itu yang akan menuntun langkahmu, agar kakimu tidak terantuk. Ampunilah setiap kesalahan-kesalahan orang. Ampunilah setiap kesalahan-kesalahan orang lain, agar surga dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yes, kan? Tuhan, saya juga berdoa untuk Ibu Lydia. Damai sejahtera turun atasmu. Kekuatan dari Dia melimpah atasmu. Penyertaan, penghiburan Roh Kudus melimpah atasmu. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayar apa yang harus dibayar. Dengan demikian,
Bapa dipermuliakan. Tuhan, saya berdoa untuk hati anak-anak Allah di Zoom meeting pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Kiranya damai itu mengalir, cinta itu mengalir, perlindungan, keselamatan, penyertaan Roh Kudus ditambah-tambahkan atas Bapak Ibu dan saya juga. Curahkan urapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya diperlihatkan sebuah suasana, sebuah tebing-tebing yang terjal, sebuah jembatan yang kecil, jurang yang dalam. Tahun ini tidaklah mudah, tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya bersandar pada kasih-Nya, jiwa kita akan selamat. Berhentilah melangkah dengan pengertian-Mu sendiri. Andalkan Dia, karena Dia satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan. Berfokuslah pada kasih-Nya. Tenanglah jiwamu. Cinta kasih, penyertaan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mengalir pada pagi hari ini. Yang batuk-batuk, yang flu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidung tersumbat dilegakan. Rasa nyeri di lambung, di perut, di ulu hati disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pusing karena khawatir, pusing karena keadaan, ditanggalkan, diganti dengan pikiran-pikiran Kristus,
yang memerdekakan. Beban-beban, beban perasaan diganti dengan pengharapan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan izinkan Roh Kudus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Jangan ambil bagian Roh Kudus. Jangan pikul beban itu. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan Roh Kudus mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Penyertaan surga sempurna. Berkatnya tercurah pada pagi hari ini. Terimalah. Terimalah pemeliharaan Allah. Roti mana. Dan berkatilah gagak-gagak yang membuat daging kepadamu. Kami tahu Tuhan, tidak mudah menghadapi tahun ini. Tapi kami hanya mau berfokus pada kasih-Mu. Karena kapanpun dan dimanapun, ketika kami berjalan dalam kasih-Mu, tongkat-Mu dan gadamu Tuhan adalah penghibur bagi kami. Kesembuhan pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Matanya menjelajah ke seluruh bumi pada pagi hari ini. Ia bukan mencari para penyembah-penyembahnya. Ia mencari hati yang menyembah, hati yang terhubung, hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Ia menjumpai para kekasih-kekasihnya yang hatinya melekat padanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami, yang membawa kami kepada Allah Bapa. Tuhan, mari kita awali hari ini dengan cinta, pengenalan akan Engkau. Dan mari Tuhan, kita sama-sama akhiri hari ini dengan pengharapan dan ketekunan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini, untuk sesi doa pada pagi hari ini. Engkau begitu baik, Engkau ada untuk kami sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama katakan, Amin. amin.